Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Uberen dan kita akan kembali komentari video dari Tamragi yang berjudul Kenapa Orang Cerdas dari Iran Murtad Meninggalkan Islam. Jadi namanya tuh siapa ya? Saya lupa, Mirahmadi, Hediah Mirahmadi. Jadi klaim ini kan di sini cerdas gitu kan? Ini mudah sekali guys. Pas ada komentari di video saya sebelumnya, kita buktikan bahwa ini dia ini nggak cerdas gitu. Jadi klaim mereka ini ngada-ngada. Sementara kita yang mengklaim bahwa mualaf cerdas itu mengatakan tidak cerdas, padahal terbukti memang cerdas. Karena cerdas itu dinilai dari argumentasi perbandingan dalil gitu. Mereka menilai ini dalil nggak masuk akal dan mereka lihat ini banyak potensi lalu membandingkan dengan dalil lain. Dalil sebaliknya yang itu adalah tidak potensi dan masuk akal gitu guys. Nah itu baru cerdas. Membandingkan antara dua hal yang tidak masuk akal dengan masuk akal. Sehingga mereka berpindah dari yang tidak masuk akal, yang potensi menjadi berpindah kepada sesuatu yang masuk akal. Itu baru cerdas namanya. Tapi ini tidak. Ini kalau kita lihat di video pertama ya, itu bukan cerdas namanya, tapi mengikuti hawa nafsu. Betapa dia tuh selama ini merasa hidup terkekang oleh aturan Allah yang mewajibkan jilbab untuk aurat. Dia masa terkekang. Dia pengen merdeka bebas dari aturan Tuhan. Memang dia ini punya hawa nafsu yang liar guys ya, nggak mau tunduk pada aturan Tuhan. Sama kayak misalnya Anda tuh bekerja di perusahaan ya kan, bekerja di perusahaan atau sekolah, itu kan ada seragamnya, ada baju outfitnya, itu kan adalah aturan dari manusia. Aturan manusia ada, wajib Anda ikuti. Anda bayangkan apa yang terjadi ketika Anda tuh bekerja di suatu perusahaan yang mewajibkan pakainya begini begitu, pakai jas kayak, atau di kepolisian pakai baju polisi, baju-baju tentara, pakai baju dokter, di sekolah ada pakai baju sekolah. Bagaimana nolak dan nggak mau pakai? Apa yang terjadi? Ya Anda dikeluarkan dari institusi, nggak boleh masuk. Ngapain anda diusir dari kantor? Anda kenapa kartu pakai seragam gitu kan? Kenapa kan sekolah nggak pakai seragam? Diusir Anda. Ini aturan buat manusia harus wajib Anda ikuti, apalagi aturan Tuhan. Jilbab adalah outfit seragam yang Tuhan perintahkan, atau itu ditetapkan pada kaum muslimah gitu kan. Laki-lakinya itu ada aturannya untuk aurat. Auratnya dari perut sampai lutut, nggak boleh kelihatan perut sampai lutut guys. Nah, jadi itu adalah seragam ya. Jadi nggak bisa. Jadi bukan cerdas namanya. Justru dia tuh nggak cerdas. Kenapa ya? Murtadin ini nggak cerdas. Jadi klaim ini salah besar. Terbalik, harusnya nggak cerdas. Kenapa? Karena dia tahu itu ada aturan seperti itu, yang mana aturan manusia saja tentang seragam itu harus diikuti, apalagi dipinta Tuhan. Tapi dia tolak, dengan berani dia tolak karena hawa nafsunya tuh pengen merdeka, pengen bebas gitu guys. Dia nggak tahan sama ujian. Di Amerika itu kan kita tahu mayoritas non muslim, Kristen lah kita katakan. Itu tentu tidak nyaman bagi seorang muslim tuh di sana pakai hijab karena beda sendiri gitu. Sama kayak Anda tuh pergi ke pantai pakai hijab, orang semua pakai bikini dia, pakai buka aurat semua, Anda sendiri pakai hijab, itu tidak nyaman gitu. Sama kayak orang yang berbikini dia itu masuk ke dalam masjid, orang semuanya tutup aurat, dia buka aurat sendiri, kan tidak nyaman. Jadi sesuatu yang minoritas itu nggak nyaman di tempat mayoritas gitu. Apalagi kalau mayoritas itu menekan, sinis gitu guys ya, dan tidak toleransi. Itu banyak terjadi di negara barat ya, meskipun ada juga orang-orang barat itu yang saya respect karena dia punya sifat toleran yang tinggi, tapi banyak juga orang-orang barat yang tidak toleran guys. Nah jadi si Hedi ini, Mamadi ini adalah tinggal di daerah yang tentu kayaknya nggak toleran karena dia kerja kontak sama FBI. Anda tahu FBI gimana kan? Jadi orang-orang FBI ini bahkan menuduh Islam itu sebagai agama radikal gitu guys, teroris. Bahkan dia nuduh Islam lah pemerakarsa 911 gitu kan. Nah itu luar biasa. Jadi dia tuh hidup di lingkungan seperti itu. Nah, jadi dia tuh rela meninggalkan aturan seragam yang outfit yang Allah buat demi hawa nafsunya, ingin merdeka, ingin bebas, ingin nyaman di lingkungan Amerika tersebut guys, lingkungan pekerjaan tersebut dan lingkungan tempat tinggal tersebut. Ini nggak cerdas namanya. Dia memilih dunia dibandingkan akhiratnya. Dia memilih manusia dibandingkan Tuhannya. Secara Muslim, dan begitu dia keluar dari Islam, dia behaving itu seperti berkelakuan seperti liar lagi lah, seperti itu. Go ahead sis.
And then Ketika Islam itu sudah baik, sudah taat, tiba-tiba ya ketika dia mengenakan hijab, dia jadi liar lagi gitu guys. Ya itu sama kayak orang sekolah itu harusnya pakai seragam. Lalu dia nggak pakai seragam gimana jadinya coba? Kan itu berarti melanggar aturan, tidak patuh pada aturan gitu kan. Sama kayak tentara, polisi, dokter juga begitu. Tiba-tiba nggak mau pakai seragam. Bahkan anak sekolah saja yang ke sekolah pakai seragam, tapi seragam itu nggak rapi, bajunya dikeluarkan, roknya pendek, apalagi lengannya pendek, nggak sesuai dengan aturan, masih pakai seragam sekolah, tapi nggak sesuai aturan, itu saja sudah liar. Apalagi sudah tidak mau pakai seragam gitu. Ibarat kayak Anda tuh lihat ada anak sekolah, yang datang sekolah tuh nggak pakai seragam. Orang yang pakai seragam aja meskipun tidak sesuai dengan digariskan, seperti ya tadi rok pendek atau lengan pendek, itu dipakai dia, itu saja sudah liar, apalagi yang tidak mau pakai seragam kan. Jadi itulah jeleknya si Hediah ini gitu. Dia tuh nggak sadar bahwa itu adalah hal yang buruk. Ya bahkan orang ini mengaku itu cerdas, padahal itu bukan cerdas, tapi adalah suatu hal yang bodoh gitu guys. And then I hit a low point. I really missed having a relationship with God, and I really struggled with that. That was very difficult for me. So I was using social media like anybody else, and I saw a post from somebody I don't even know, and she was talking about how her pastor changed her life. Dia tuh ketika dia lepas hijab, kan, lalu disampaikan bahwa dia tuh akan masuk neraka karena hal itu. Karena gini guys ya, kita ketahui masuk nerakanya bukan kekal. Seorang muslimin ya, yang seorang muslimin nih, yang hanya malas pakai hijab, itu tak akan masuk surga. Ya, walaupun dimasukkan neraka dulu, tapi yang menolak hijab itu masuk neraka kekal. Karena dia tuh menolak salah satu syarat dari Allah, nggak percaya. Jadi orang Islam itu kan wajib percaya kepada semua syarat Allah gitu. Perkara malas itu bukanlah suatu hal yang menyebabkan dia tuh kekal di neraka, enggak. Masuk neraka tapi tidak kekal. Karena hanya sifat malas itu loh. Tapi yang fakta tuh tidak percaya sama sekali tentang hijab. Itu masalahnya. Jadi dia tuh ketika lepas hijab dia masa hampa. Jadi masa yang salahnya taat jadi liar gitu. Tapi salahnya dia larinya ke tempat yang salah. Harusnya kan dia lari kepada ustaz. Dia menemukan nih, kok ada ya jemaah muslim yang mengatakan bahwa ini enggak, aku nih kalau lepas hijab nih masuk neraka. Harusnya dia bertanya kepada orang yang ahli, maksudnya apa sih ini? Benar nggak sih kalau lepas hijab masuk neraka? Kan gitu, harusnya bertanya kepada sesuatu yang membuat dia nyaman dahulu, yaitu pakai hijab. Dia malah lari mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, yaitu ke tempat yang mana orang tuh justru pakai hijab, ke tempat yang membuat dia tuh gak nyaman guys gitu. Karena kan ketika dia lepas hijab dia gak nyaman tuh kan, jadi dia justru salah langkah gitu guys. Sudah melakukan hal yang salah, lepas hijab, masuklah ke sarang hal yang membuat dia tuh makin jauh dari ketentuan dari Tuhan gitu kan. No, and she was talking about how her pastor changed her life. So I clicked it. Jadi saat itu dia memiliki poin yang paling rendah ya, hidupnya itu yang paling rendah. Jadi pastor yang bisa mengubah hidup. Jadi gini ya, hidup kita tuh adalah harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan hidup yang sesuai kehendak kita. Ingat ya, dunia cuma sementara. Jadi jangan Anda pikirkan bahwa hidup yang sempurna itulah hidup tuh ada tuh kaya raya, ada tuh happy, Anda itu apalagi Anda tuh ya tidak pernah susah, nggak begitu. Ya ingat ya, hidup yang kita Tuhan tuh contoh seperti para nabi. Apakah mereka tuh hidupnya kaya raya? Apakah mereka hidup senang? Tidak. Allah perintahkan mereka untuk menuju hidup yang sengsara dengan cara mendakwakan agama Tuhan. Bahkan Nabi Isa ya itu tidak dibunuh gitu kan, dia dilempari batu. Jadi para nabi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Yang harusnya kan kalau logikanya si Hediah ini, itu dia akan merasa ini masa sih aku begini, aku kan hidup tuh inginnya harusnya kaya, bahagia, happy, nggak pernah susah. Dia akan, kalau nabi yang berpikiran seperti Hediah ini, dia akan meninggalkan perintah Tuhan. Nggak mau lah, Tuhan aku suruh untuk berdakwah situ, nanti aku lempari batu, kotoran, ngapain hidup seperti ini nggak benar gitu kan, harusnya kan. Tapi tidak, para nabi dan orang-orang beriman itu hidup sesuai kehendak Tuhan, ya kan. Jadi Anda lihat bagaimana pengikut Yesus itu dibully, atau pengikut nabi-nabi itu dibully, ya kan, dengan Muhammad juga begitu, tapi mereka tetap teguh pada pendirian. Jadi hidup itu bukan sesuai yang kehendak kita.
Kita maunya hidup kaya raya, hidupnya nggak merasa susah, hidupnya mau happy, oke, itu kita. Tapi kalau Tuhan berkehendak kita dikasih beban tugas, itu kita harus patuh. Sama kayak bisa gini, kita sih maunya hidup tuh ngangkang kaki, duit datang terus, tapi nggak bisa begitu. Ada perintah-perintah bos kita yang harus kita kerjakan. Kamu, ini tolong sapu ini, kerjakan ini. Ada tugas-tugas diberikan. Jadi ketika kita mengerjakan tugas itu, apakah kita tuh senang? Kan tidak. Tentu kita tuh ada sedikit rasa apa ya, nggak nerima, dalam artian kita tuh pasti pengen nggak kerjain itu, tapi gimana harus kita kerjakan juga. Jadi kita tuh hidup sebenarnya kehendak Tuhan. Sama kayak ada tuh di perusahaan seperti itu, ada di sekolah. Ada tuh di sekolah tuh mungkin ada pengen belajarnya, malas lah belajarnya, nggak boleh makan, ada pengen belajar sama makan, tapi nggak bisa. Anda harus ikut perintah dari guru, belajar boleh makan. Atau mungkin ada pengen belajarnya sambil nonton TV, nonton YouTube, nggak boleh juga gitu. Jadi bahkan HP pun disita, disimpan, nggak boleh dipakai pas belajar. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sesuai kehendak kita, guys. Kita hidup tuh kehendak Tuhan, kehendak guru. Jadi kita tuh ada aturan yang Tuhan buat di dunia, dan juga ada atau manusia. Kita hidup semua tingkat dengan itu. Nah, kita bahagia tuh lah dengan cara kita tuh punya tujuan hidup. Misal kita tuh ketika anggaplah kita tuh oke lah, kita tuh tunduk pada Tuhan, tunduk pada bos, tapi kita punya tujuan. Dengan tunduk pada Tuhan dan bos, kita akan mendapatkan benefit di masa yang datang. Dengan tunduk pada Tuhan, kita akan mendapatkan surganya, ya kan? Kebahagiaan itu kita dapat dengan mindset seperti itu. Di Allah akan ganti dengan surganya kelak. Jadi ada supaya pakai hijab dari sejak kecil hingga meninggal, Allah akan ganti dengan surga. Worth it kan? Bahkan lebih worth lagi. Sama kayak Anda pakai seragam sekolah dari SD hingga SMA, Anda nanti lulus dapat sertifikat. Worth it kan? Anda bisa cari kerja pakai itu. Cuma kalau Anda tidak memakai seragam bertahun-tahun, belasan tahun itu kan, Anda tidak dapat sertifikat dan tidak bisa cari kerja. Nah gitu guys. Jadi sesuatu yang kita lakukan tuh ada worth it-nya, itu yang buat kita bahagia. Jadi kenapa orang tuh mau bekerja keras, sekolah ya, atau bekerja, meskipun dia mengalami kesusahan, dia dapat perintah dari bos, dari guru, harus ikut aturan, pakai seragam, masuk kerja tepat waktu, nggak boleh terlambat, kerjakan banyak hal, belajar banyak hal, dia mendapat perintah dari atasan atau gurunya, nggak masalah, dia dengan senang menjalaninya, kehendak guru atau atasan tersebut, karena mereka benefit masa depan, yaitu gaji, sertifikat, kecerdasan, pengalaman kerja dan segala macamnya. Sama kayak orang itu tunduk pada kehendak Tuhan, dia kan mengalami hal yang dia tidak inginkan sebelumnya, seperti ya pakai hijab tadi, yang dia tuh pengen merdeka kan, tapi nggak bisa. Sama kayak Anda tuh pengen merdeka ketika Anda tuh nggak mau pakai seragam sekolah, tapi nggak bisa. Bisa dilakukan itu, tapi Anda tidak akan dapat manfaat nanti. Anda tidak boleh masuk sekolah karena tidak mau pakai seragam. Anda tidak boleh masuk ke dunia kerja karena tidak mau pakai seragam kerja. Anda nggak dapat gaji, nggak dapat sertifikat, nggak bisa kerja, nggak bisa dapat pengalaman, itu apa Anda mau? Sama kayak kehendak Tuhan kayak begitu. Anda nggak mau pakai hijab, ya Anda tidak dapat surga nanti. Apa Anda mau? Dapat surga. Masa itu Anda tidak akan lepas di neraka. Apa Anda mau gitu kan? Nah, jadi poinnya adalah kita tuh melakukan kehendak Tuhan, hidup tuh berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan kehendak bos, kehendak dari atasan, guru. Kalau kehendak orang tua juga, kalau kehendak itu bagus untuk kita, baik untuk kita ke depannya, ya apa masalahnya kita ikutin. Kehendak Tuhan, hijab itu baik untuk Anda, ya Anda ikutin. Banyak kalau manfaat hijab guys, kalau dia mau belajar gitu kan. Selain mendapatkan surga nanti, nggak masuk neraka, kita juga akan terjaga dari dunia. Orang tidak akan ada peluang untuk memperkosa kita, tidak akan ada peluang untuk melecehkan kita. Kenapa? Tidak ada bahan dia untuk melecehkan kita, nggak ada. Kecuali dia nonton film porno atau gambar porno. Pemicunya adalah dari video atau gambar porno itu, baru dia melecehkan kita. Tapi kalau dari kita tutup peluang itu. Jadi nggak ada nanti kan ketika di pengadilan kan mengatakan kenapa kamu perkosa melecehkan dia? Oh dia pakai ini sesi pak, saya tegior. Kan biasa gitu kan, pelaku kejahatan kan begitu. Kenapa kamu melecehkan dia, wanita ini? Kenapa kamu melecehkan dia? Iya pak, saya tegior, saya melihat pahanya mulus, tersingkap. Saya melihat dadanya pak, terus melihat kulit mulusnya pak. Kan begitu kan? Tapi kalau ada tutup itu semua dengan aurat, apa alasan dia lagi untuk melecehkan Anda, perkosa Anda? Paling dari sumber yang lain, entah dia bisa nonton video porno. Tapi itu kan bukan salah Anda. Karena dia tuh bukan Anda sumbernya gitu guys. Nah, itu dia tidak pahami. Dia tuh akan selamat di dunia akhirat dengan pakai hijab. Makanya begitulah Bunda Maria, begitulah pada Biawati. Dan jemaatnya nggak ngerti hal itu. Harusnya kan semakin soleh seseorang, termasuk dalam Kristen sekalipun, dia akan bertindak berpakaian beruniform seperti Biawati, si Bunda Maria. Bukan sebaliknya, bukan seperti Mbak ini gitu loh, yang
Mohon maaf ya, Subangnya seperti itu guys, luar biasa. Paling rendah ya, hidupnya itu yang paling rendah. Dia sangat merindukan untuk memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Siapa Tuhannya itu juga tidak tahu. Dan ini adalah masa-masa yang sulit bagi dia karena dia terbiasa dengan religiosity. Lalu seperti orang lainnya, orang-orang sekelilingnya, dia juga mengikuti sosial media. Lalu dia melihat ada postingan seseorang dia sendiri tidak kenal, dia melihat postingan dan dia nih sepertinya nggak belajar Islam dengan baik guys, sampai dia nggak tahu bahwa nggak pakai hijab tuh sama dengan dia tuh bisa menyebabkan masuk neraka. Dia nggak paham kenapa begitu. Buktinya dia langsung cabut kan. Harusnya kan kalau dia paham dia nggak begitu. Dia tahu, oh iya benar sih, kalau aku nggak pakai hijab berarti aku sama kayak aku masuk sekolah nggak mau pakai seragam, aku masuk kerja nggak mau pakai seragam. Ya wajar lah dikeluarkan gitu kan. Nah, dia belum paham. Itu salahnya. Jadi dia tuh bagus, dia tuh bertahun-tahun, puluhan tahun di Islam tuh bagus, tapi harusnya makanya harus sertai juga dengan ilmu gitu. Jadi nggak cukup hanya amal, tapi juga ilmu. Makanya ilmu dan amal tuh beriringan. Anda baik kalau Anda taat, baik Anda tuh kalau bertakwa, tapi juga harus ada ilmunya juga. Jika tawa dan jalannya tuh akan tetap di situ gitu, Anda tidak akan keluar dari ketakwaan. Kayak sekarang kan dia keluar dari ketakwaan karena kurangnya ilmu gitu guys. Coba kalau dia berilmu, dia tidak akan pernah keluar dari ketakwaan. Dia akan terus melakukan ketakwaan itu hingga dia meninggal nanti. Jadi tidak kenal, dia melihat postingan dan menyimak postingannya. Kalau hidupnya itu dirubahkan dari mendengar seorang pendeta. And I clicked on that video and I watched this pastor talk about the love of Jesus and that he could save you, that he would promise you an eternity in paradise. And that is something I wanted throughout my life as a Muslim. I just wanted to know that I was going to be in paradise, and no imam could ever promise me that. And listening to this man say, Jesus, believe him, and he will give you paradise I had never heard such a thing. It was the first. Harusnya kan logika dia menangkap. Kalau hanya mudah percaya dapat surga itu nggak masuk akal. Kayak Anda bekerja di perusahaan, Anda kan nggak cukup hanya percaya pada bos Anda harus kerjakan semua tugas perusahaan. Aturan yang ditetapkan harus Anda ikutin. Pakai seragam, kerjakan ini itu, boleh dapat gaji kan? Nggak ada orang tuh masuk perusahaan tuh lalu percaya bos saya percaya Anda lalu tenang ke kaki, saya nak dia kan nggak bisa begitu. Sekolah juga begitu. Bahkan di dunia pun begitu. Kita punya hukum. Kita kalau mau dapat reward pemerintah ya kita bayar pajak, dapat nanti kita tuh dibangun jalan segala macam. Lalu kita tuh jangan melanggar hukum biar tidak penjara. Nah, jadi Tuhan juga begitu. Anda bayangkan kalau dunia ini nggak ada aturan. Ya, makanya di akhir tuh isinya aturan semua. Jangan makan babi, jangan begini, jangan berzina, jangan mencuri. Itu aturan semuanya. Harus Anda ikutin. Berbuat baik, sedekah pada fakir miskin, segala macamnya. Itu aturan semuanya. Jadi ada aturan dan perintah. Jadi itu bukan hanya pajangan. Ya kita tuh semua perintah itu bukan hanya pajangan, tapi dilaksanakan. Itu artinya nggak cukup hanya modal percaya. Kalau hanya modal percaya, Anda tidak akan temukan itu semua aturan dan larangan nggak ada. Sama kayak di perusahaan nih. Anda kerja sini ya, yang penting Anda percaya saya bosnya, sudah Anda dapat gaji. Berarti kan tidak ada aturan itu. Anda masuk tidak ada aturan. Jam sekian kerjakan ini, bersihkan ini, makanya harus begini, kan nggak ada itu aturannya kan. Nah, karena modal percaya saja. Tapi kalau dipajang, artinya itu sesuatu itu berlaku. Jam sekian masuk kantor, pakai seragam ini itu. Nah, kalau nggak berlaku, artinya hiasan gitu loh. Ada nggak? Masuk akal nggak? Ada perusahaan yang pertama dia tuh nggak kasih itu label aturan-aturan atau informasi pekerjaan atau aturan apanya gitu kan. Lalu Anda percaya bos dapat gaji. Atau kedua ada aturan itu tapi cuma pajangan. Ada tuh gaji kan nggak ada yang begitu guys. Perusahaan atau di dunia atau sekolah gitu kan nggak ada. Itu satu hal nggak masuk akal. Jadi faktanya aturan itu ada di Alkitab, aturan perintah larangan. Masa cuma sama kayak perusahaan yang tadi? Ada aturan larangannya, tapi kayaknya nggak berlaku, kan nggak mungkin. Aturan dan larangan itu bukan untuk berlaku. Makanya nggak cukup hanya percaya Yesus, tapi juga harus melaksanakan semua perintahnya itu. Jadi nggak ada sesuatu itu yang gratis, nggak ada guys. No
no freelance, nggak ada, ya kan? Kenapa? Karena kalau semuanya dibuat gratis, Tuhan juga akan manusia itu akan berbuat seenaknya gitu. Ada mereka ya hidup tanpa aturan tuh apa jadinya coba? Gak ada perintah, gak ada larangan. Orang nggak berbuat seenaknya. Makanya ada perintah jangan berzina, jangan membunuh, jangan begini, jangan begitu. Maka manusia tidak seenaknya dan itu harus diikutin, bukan hanya percaya saja gitu guys. Itu sudah pahami. Dan dia harus baca juga. Oh, Yesus pernah berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan dia berkatakan bahwa janganlah pergi ke kota-kota lain di luar Israel atau Samaria, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk Israel dan dia perintahkan jangan pergi keluar Israel, murid-muridnya. Jelas ya, Yesus hanya untuk Israel. Mbak orang Iran, apakah mbak orang Israel? Kan tidak. Yesus pernah mengatakan bahwa ada orang dari mana Kanaan itu saya lupa ya, datangi Yesus, wanita. Yesus katakan tidak layak memberikan roti dan melemparkan pada anjing. Jadi wanita ini yang di Israel ini katakan sebagai analoginya anjing gitu, artinya nggak layak dikasih roti. Itu mempertegas lagi apa yang Yesus sampaikan bahwa dia hanya untuk Israel. Bahkan ketika Yesus katakan ya, nanti di hari akhir ya, jadi ketika anak manusia itu ada di awan-awan gitu kan, nanti kalian akan hidup bersamaku. Jadi kalian siapa? Kedua suku Israel, kepala suku Israel. Jadi akan hidup bersamaku untuk menghakimi kedua suku Israel. Jadi yang Yesus hakimi itu hanya 12 suku Israel bersama ke-12 kepala suku Israel. Jadi yang dihakimi hanya kedua suku Israel, nggak ada yang lain. Jadi semua lengkap. Yesus berkata aku diutus hanya untuk Israel, dalam orang untuk luar Israel. Dia mengatakan bahwa wanita yang di luar Israel adalah anjing. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan menghakimi suku Israel. Lengkap sudah bahwa dia itu hanya untuk Israel. Kenapa Anda mengikuti dia? Dia bukan untuk Anda gitu kan, hanya untuk umat Israel saja. Dan dia mengatakan bahwa aku minta Bapa kepada Bapa. Dia mengatakan bahwa aku belum dapat mengatakan seluruhnya pada kalian. Karena aku akan pergi. Tapi ketika aku pergi, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyampaikan kepada kalian hal-hal yang belum aku sampaikan. Jadi dia akan menceritakan dengan hal akan datang. Siapa itu seorang penolong lain? Ialah Muhammad. Karena kata-kata adalah seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong. Berarti kalau seorang penolong lain, berarti seorang yang bukan Yesus gitu guys. Nah itulah kita disuruh ikuti Nabi Muhammad. Itu nabi yang bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semesta alam guys. Yang nabi bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semesta alam. Itu semuanya sudah jelas gitu. Tapi Mbak ini memang tidak pernah mengkaji itu. Sehingga dia tuh memang pendalaman agama Islamnya kurang, sehingga dia dengan gampang murtad. Dia percaya hanya dengan percaya Yesus itu masuk surga. Padahal dia harus mendetailkan lagi. Percaya sebagai apa? Untuk siapa itu Yesus? Dan gimana kalau analoginya kalau kita hanya percaya, nggak berbuat? Masa iya sih hanya percaya tanpa berbuat masuk surga? Sedangkan di akhir itu ada aturan perintah larangan. Apakah itu hanya yayasan? Kan nggak mungkin. Nah itu yang tidak pernah dipikirkan oleh dia guys. Thing. It was the first time I had heard this and I was just stunned. Ya, jadi teman-teman begitu dia lihat video nafsu liarnya, ya nafsu merdekanya, dia pengen bebas dari hijab gitu kan. Dia melihat sesuatu kan, ini bebas luar biasa nih, hanya percaya loh. Enak bener gitu kan. Kayak Anda masuk ke perusahaan atau ke sekolah, Anda nggak perlu belajar, nggak perlu kerja, nggak perlu pakai seragam, bebas. Yang penting Anda percaya itu dosen Anda percaya itu bos Anda, sudah selesai. Dia kayak stun gitu, kayak tercengang, hah? Bebas sekali gitu ya. Jadi yang ada di kepala dia adalah kebebasan mutlak tanpa batas. Dia kan suka kebebasan, makanya mau lepas hijab dia. Dia rela lepas hijab, melanggar perintah Tuhannya demi kebebasan yang didapat di Amerika. Karena orang situ tentu tidak toleran pada jilbab kebanyakan itu kan. Ya memang suka jadi dia tuh mungkin dia merasa sudah tidak merdeka selama puluhan tahun, dia pengen merdeka, jadi dia tuh pengen memuaskan nafsu liarnya untuk jadi hidup bebas. Bahkan hanya mudah percaya saja gitu kan, nggak perlu melakukan aturan. Padahal aturan itu ada di Alkitabnya gitu. Tapi itulah guys ya, sesuatu yang nggak masuk akal. Hanya mudah percaya masuk surga, padahal aturan itu ada di Alkitabnya. Masa aturan itu jadi hiasan saja gitu kan? Karena nggak mungkin. Jadi teman-teman begitu dia lihat videonya, dia klik saja dan dia tonton ya. Dan pendeta ini membicarakan mengenai kasih dari Yesus itu sendiri.
kasih dari Yesus, kasih yang ditawarkan oleh Yesus, dan bagaimana dia bisa menerima keselamatan, bagaimana dia kasih yang diberikan Yesus atau Tuhan itu ya, saya nggak bilang Yesus Tuhan ya, maksud tuh oleh Yesus sebagai Nabi atau Tuhan itu adalah kasih yang membuat manusia selamat, bukan kasih sembarang kasih. Anda bayangkan ya, kasihnya tuh anggaplah berupa percaya dia saja. Lalu Anda tuh cukup percaya, lalu nggak ikut aturan itu. Jadi ada tuh membunuh orang lain, boleh apa namanya lewatin gini loh ya, kan itu kan oke lah Anda tuh berdosa, tapi kan tembus Yesus. Jadi seakan-akan ada tuh itu ada tuh ada kesempatan untuk doa itu. Karena kenapa? Karena kan ditebus, sesuatu yang ditebus tuh ada kesempatan di situ. Aku berutang lah kan ada nebus gitu kan. Jadi orang akan memanfaatkan itu gitu loh. Jadi kan orang kan lebih gampang untuk membunuh, merampok, memperkosa. Kenapa? Karena ada penebusan. Cukup ada percaya. Tapi kalau tidak ada penebusan, ada yang tanggung jawab, Anda tidak akan gampang membunuh, memperkosa, merampok, nggak akan gampang. Kenapa? Karena tidak ada penebusan. Ada yang tanggung sendiri akibatnya. Itu lebih logis, guys. Sehingga ketika Anda melakukan itu, Anda akan lebih sulit melakukannya karena tadi itu tidak ada penebusan. Jadi di situ adalah Anda pikirkan tentang pertimbangan antara masuk akal dan tidak masuk akal, gitu kan. Menawarkan atau Yesus menawarkan keselamatan dan dia sangat menginginkan hal ini adalah misalnya nih, ketika Yesus mengasihi kita, tentu juga dia akan mengasihi seluruh manusia, seluruh alam ini. Jadi ketika dia mengasihi kita dengan mudah percaya kita tuh masuk surga, lalu kita tuh kan berarti punya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena ditebus dia dosanya. Nah, ketika kita mengambil kesempatan itu ya, karena ini ngomong tentang kesempatan, guys. Jadi sama kayak kita tuh punya rumah tapi nggak kita kunci. Karena kalau hilang nanti ada asuransinya gitu. Mentang-mentang ada hilang nggak ada asuransinya gitu. Atau rumah kebakaran ada asuransinya. Lalu kita biarkan rumah kita tuh nggak dijaga dari api, nggak ada pemadam kebakaran, nggak ada alat pemadam api dan segala macamnya. Atau rumah kita tuh memang dibuat tidak tahan api, termasuk sembarangan gitu. Lalu sama kayak tadi itu. Jadi itu kan merugikan orang lain. Jadi misalnya kita melakukan pembunuhan pada orang lain atau merampok atau merkosa, yang merugikan orang lain. Artinya kita oke dikasih Yesus karena kita percaya pada Dia, kita diampuni, kita diatur ya. Tapi benar orang yang disakiti kita sakiti itu, coba dia korban kita loh. Makanya ini ada pertanyaan menarik dari seorang ada seorang di dakwah center di Inggris yang salah saya tuh. Jadi ada pendeta mengetes itu kan. Jadi mengetes ustadz ini yang berdakwah di situ, dia di konternya gitu kan. Jadi umat Islam itu buat konter untuk berdakwah. Jadi menunggu orang-orang datang ke sana untuk bertanya atau berdebat. Jadi ustadz ini mengajukan pertanyaan kepada pendeta ini dan anaknya. Kalau ada orang Kristen ya yang memperkosa, membunuh orang Muslim, apakah orang Kristen masuk surga? Orang Muslim masuk neraka? Iya, kata dia. Orang Kristen akan masuk surga, orang Muslim akan masuk neraka, meskipun orang Kristen ini membunuh atau memperkosa orang Muslim. Ini kan masuk akal, guys. Islam, kalau kita bawa ke Islam ya, memang orang Muslim tetap akan masuk surga, orang Kristen tetap akan masuk neraka. Tapi orang Islam yang memperkosa atau membunuh orang Kristen akan mendapatkan hukuman masuk neraka dulu, gitu, guys. Jadi adil, tidak ada orang itu lepas dari kejahatannya, itu nggak ada. Ya, meskipun dia tuh orang beriman akan masuk surga, oke. Orang kafir akan masuk neraka, oke. Tapi tidak lepas dari hukuman gitu. Sama kita orang Indonesia tuh akan diakui sebagai warga negara Indonesia, masuk Indonesia nggak pakai paspor. Orang luar negeri itu ya, orang asing itu tidak diakui sebagai orang Indonesia tapi pakai paspor. Tapi tetaplah kalau kita nih meskipun orang Indonesia itu tetap akan kena penjara kalau kita melakukan kesalahan, melanggar hukum, guys. Nah, jadi kita tuh nggak lepas dari hukum gitu. Sama kayak orang beriman tuh tetap akan masuk neraka kalau dia, tapi tidak kekal ya, kan kekalnya di surga kalau dia melakukan kejahatan, guys, gitu. Itu baru logika ya. Menginginkan hal itu, dia menginginkan apa yang Yesus tawarkan. Ya, bagaimana dia bisa selamat dan dia menyerahkan semuanya dan bagaimana seorang Yesus bisa menyerahkan dirinya untuk orang lain seperti dia agar bisa masuk ke surga. So it's like a typical looking for a paradise for everyone. Jadi sama seperti tumbal, guys.
Anda tahu ya, ada kalau nonton film atau dengan cerita ya, jadi ada kisah-kisah suatu makhluk ya di luar sana itu yang menginginkan tumbal. Jadi misalnya gini, kalian mau nih selamat semuanya warga kampung ini berikan saya tumbal. Misalnya misalnya roja itu ya, minta tumbal nyawa manusia, nyawa anak-anak, nyawa ini, nyawa apa, nyawa warga yang masih perawan. Itu tumbal. Jadi warga desa itu punya pilihan yang pelik. Kalau dia tidak serahkan anak-anak mereka atau anak gadis mereka, mereka akan akan dihancurkan oleh sesuatu ini. Tapi kalau mereka serahkan itu anak perawan mereka dibunuh, nggak ada ritual dibunuh gitu guys, ya kan? Didapatkan dari suatu tubuh atau tempat tidur pembaringan dibunuh situ kan, pakai pisau ditusuk gitu atau gimana, itu mereka yang selamat. Nah, itulah ajaran mereka ini, masuk akal tidak? Jadi ada tumbal namanya Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Nggak masuk akal. Itu ajaran yang hanya ada di film-film. Ya. Jadi demi keselamatan semua orang, kita harus menumbalkan seseorang untuk menggantikan kita. Itu masuk akal tidak? Nggak masuk akal, guys. Kita maunya nggak ada korban jiwa satupun, nggak ada tumbal-tumbalan. Itu Tuhan itu harusnya tidak perlu tumbal-tumbalan. Jadi ketika dia misalnya gini ya. Misal ada makhluk itu dia pengen kita nih ngasih tumbal. Kasih klien saya seorang anak kecil dari pihak kalian atau wanita yang perawan yang suci, lalu kalian bunuh dia di depanku. Nanti saya tidak akan jadi hancurkan kalian semua akan saya selamatkan. Itu kenapa dia tidak? Kalau saya dapat begitu, saya akan protes, saya akan komplain. Saya tanyakan, masa kamu nggak mampu ngampuni kita tanpa kita harus kasih tumbal? Kamu jahat loh, kok kamu minta tumbal gitu kan? Oke, kami semua selamat, tapi kan yang kami tumbangkan ini nggak selamat, kan kasihan itu. Masa harus makan korban gitu kan? Karena selama ini ya, di kita tuh pada baca, yang dikorbankan itu bukan manusia, tapi hanyalah hewan-hewan. Dan hewan-hewan itu memang diciptakan untuk dimakan, guys, untuk dikonsumsi. Hewan-hewan itu, kambing, sapi, kerbau itu memang diciptakan untuk kita makan, kita konsumsi. Makanya halal ketika kita sembelih, kita makan, memang itu diciptakan untuk jadi makanan kita. Tapi manusia kan tidak. Maka ketika Tuhan memerintahkan untuk menyembelih, anggaplah itu Ismail atau Ishak gitu kan, mereka percaya itu Ishak, kita percaya Ismail. Tapi kan itu hanya ujian. Tuhan tidak benar-benar melakukan itu. Dia ubah Ismail atau Ishak itu menjadi seekor domba atau kambing, saya lupa juga. Jadi tidak benar-benar Tuhan menginginkan itu. Ini hanya prank ya, prank. Tuhan hanya memprank kita, hanya menguji iman kita. Ini nggak benar-benaran. Sama kayak misalnya nih, kamu kalau memang setia sama aku, korbankan satu orang dari kamu. Tapi ternyata prank. Ketika kamu korbankan kan, Tuhan ubah jadi domba. Tuhan berkata, hore, ya kan, kalian saya prank. Enggak, saya nggak setega itu kok, saya nggak sejam itu. Saya hanya menguji apakah itu mau berbuat apapun untuk saya. Itu saja. Saya tidak pernah melakukannya, harusnya gitu kan. Tapi kalau sampai Tuhan melakukan itu berarti bukan prank lagi namanya, betulan. Serius guys. Itu adalah suatu hal yang absurd. Tuhan menumbalkan sesuatu untuk demi orang banyak itu kan nggak masuk akal. Kok jadi masa sih nggak mampu dia nggak pakai tumbal gitu kan? Kan kasihan ditumbalkan gitu. Ada sih yang merasakan ditumbal ya. Cuma ada merasakan seperti Yesus, ada ditumbal kan nggak enak guys. Sama kayak misalnya gini, ya orang itu kan ditumbalkan tuh anak. Misalnya dipilih anak siapa yang ditumbalkan untuk sesuatu ini. Ya, Anda yang bukan anak, yang punya anak itu tidak merasakan apa yang dirasakan ibu anak itu. Jadi misalnya Anda kan, makanya akan jadi pertentangan. Orang-orang yang mau selamat kan akan berkata, ya tumbalkannya anak si anak itu, kita akan selamat. Pasti ngomong gitu. Tapi orang yang punya anak itu yang ditumbalkan itu tidak akan rela. Jangan anak saya, anak yang saja. Pasti nggak akan rela dia. Jadi ada konflik di situ. Nah, Anda tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditumbalkan. Sama Yesus, Anda tidak pernah merasakan apa yang Yesus rasakan. Sehingga Anda tuh demi keselamatan Anda rela Yesus salib. Itu kan nggak masuk akal. Kalau saya tidak rela guys, saya nggak mau Yesus salib, nggak mau saya. Kenapa? Ya kan? Kasihan dia gitu. Masa ada tega? Kalau ada lihat filmnya itu kan luar biasa itu. Jadi guys, orang yang normal, orang yang saya tuh tidak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan dia, nggak mau. Ya, nggak mau demi kepentingan dia selamat, orang lain selamat dia nggak mau. Itu normal. Tapi orang-orang yang pikirannya itu adalah suka tumbal, ya dia kan membandingkan keselamatan dia dibandingkan keselamatan orang lain gitu ya. Jadi itulah ajaran yang menurut kita itu tidak masuk akal. Kok kita tuh kan gini loh, satu nyawa itu kan berharga, satu nyawa berharga. Kita kan bahkan ada tahu ya kisah ya,
Ada kejadian yang mana heroik. Jadi ada seorang ibu yang hendak menyelamatkan anaknya dari ada tuh waktu itu kejadiannya. Jadi ibu ini menyeberang jalan, anaknya ikut di belakang. Ibu ini nggak tahu, anaknya ikut di belakang. Ketika dia sudah sampai seberang jalan, dia mulai di belakang, dia terkejut, anaknya ikut aku rupanya. Ketika anaknya nyebrang, dia lihat ada truk melintas, jadi dia tuh berlari ke arah anaknya, biar anaknya nggak nyebrang. Menyelamatkan anaknya, akhirnya dia tindas mobil, untung nggak meninggal guys. Nah, itu bukti bahwa orang tuh normal itu tidak mau orang lain itu celaka. Bila dia celaka, mereka orang lain celaka. Tapi ini malah kok ajarannya kok malah yang penting aku selamat. Biar aja Yesus celaka gitu kan, nggak masuk akal guys. Itu ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau anda cinta Yesus, anda tidak mau Yesus seperti itu, nggak mau, nggak tega lah guys. Biarlah kita yang celaka dibandingkan Yesus celaka gitu kan, harusnya kan. Nggak kan tega kita melihat Yesus celaka. Tapi orang tidak, dia senang. Masa tuh dia tuh happy melihat keselamatan dia karena Yesus celaka gitu kan, aneh guys. Saya nggak redo Yesus celaka, nggak redo saya. Kenapa? Karena saya pengen semua selamat. Masa kita nggak bisa minta pada Tuhan itu selamatkan semuanya? Masa harus ada tumbal korban gitu kan? Masa Tuhan tuh nggak mampu menghilangkan korban tumbal sama sekali kan? Masa nggak mampu itu, ya kan? Masa Tuhan tuh butuh tumbal untuk menyelamatkan kita kan? Nggak masuk akal, gitu kan? So it's like a typical looking for a paradise for everyone. Yes, I mean, anybody who loves God, even if you're worshiping the wrong God, at the end you want your life to have meaning and that it's not going to end when you go into the ground. Yeah. And you bayangkan ya, ini statement dia ya, ini harusnya kita sudah menyikapinya. Dia katakan bahwa harusnya kalau kita mencintai Tuhan, walaupun Tuhan yang salah, dia akan menyelamatkan kita. Ini kan aneh guys. Sampai Tuhan yang salah pun akan menyelamatkan kita gitu loh. Kan tidak mungkin Tuhan yang salah itu menyelamatkan kita. Tapi statementnya adalah ketika Anda mencintai Tuhan, bahkan Tuhan yang salah sekalipun, dia akan menyelamatkan kita. Ini nggak masuk akal guys. Artinya dia tuh nggak penting Tuhan tuh benar apa tidak. Yang penting dia bisa menyelamatkan kita. Itu kan logika yang absurd. Itu ada dengan statement tadi ya. Walaupun Tuhan tuh bukan Tuhan yang benar ya, asal dia bisa selamatkan kita, ya kita akan mengangkat dia. Itu kan absurd logika guys. Kita tuh harusnya melihat Tuhan tuh yang benar gitu. Karena Tuhan yang benar akan berarti dia punya kemampuan juga gitu. Masa tuh kalau Tuhan yang salah, ya artinya dia tuh bukan Tuhan gitu. Itu logikanya. Gimana dia mau menyelamatkan? Karena yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan. Tapi dia nggak peduli mau Tuhan itu benar atau tidak, yang penting bisa menyelamatkan. Itu yang aneh guys. You go into the ground and you're waiting for eternity, and you say, what's going to happen to me in eternity? And here this preacher was saying, believe on Jesus, turn your life over to him, and he promises, he guarantees you paradise. Jadi sama seperti kebanyakan orang ya yang religius, apapun religius. This preacher was saying, believe on Jesus, turn your life over to him, and he promises, he guarantees you. Itu juga janji Allah juga. Jadi janji Yesus sama janji Allah gitu guys. Dan ingat ya, itu ikuti Yesus. Yesus mengikuti Allah gitu. Itu harus pahami ya. Yesus tuh berkata bahwa aku yang sampaikan itu adalah apa yang ku dengar. Jadi aku bukan berbuat sesuai dengan kehendakku, tapi kehendak dia memerintahku. Artinya Yesus punya orang lagi yang memerintahkan dia. Itu Allah tadi guys, Allah tadi. Dia harusnya tahu, Islam juga begitu gitu loh. Jadi dia tuh nggak, berarti dia memang terbukti dia nggak paham Islam. Dia hanya puluhan tahun tuh hanya ya beribadah saja tanpa mendalami Islam gitu guys. He guarantees you paradise. Jadi sama seperti kebanyakan orang ya yang religius, apapun religiosity-nya, apapun kepercayaannya, pasti ada keinginan untuk punya kepastian kalau saya ini nanti matinya akan masuk surga ya. Dia juga punya keinginan seperti itu. Dan ketika dia mendengarkan pendeta ini, preachers ini ya, yang mengatakan, jadi kepastian surga itu dari pihak yang memberikan kepastian ya, yaitu dimana ini adalah Allah Tuhan itu sendiri ya kan. Nah Yesus itu menyampaikan kepastian itu dari Allah. Dia dapat informasi bahwa Allah menjamin kepastian itu. Tapi dari sisi manusia itu nggak bisa menjamin kepastian. Dari sisi Nabi nggak bisa menjamin kepastian. Yang bisa memberikan kepastian itu adalah Allah. Dan ketika Nabi mengatakan itu kepastian,
dia menyampaikan dari sisi Allah, bukan dia tuh Allah ya. Sama kayak misalnya kayak menteri mengatakan apa? Pasti presiden nggak bantu. Kenapa? Karena dia tuh berada di sisi presiden, dia memberitakan apa yang presiden sampaikan. Kita nggak bisa jawab kepastian, nggak bisa kita bilang itu pasti. Kenapa? Karena semua tergantung pada presiden tadi gitu loh. Menteri hanya menyampaikan apa yang presiden sampaikan. Maka kepastian yang disampaikan menteri itu hanyalah berdasarkan dari kepastian yang disampaikan presiden. Tapi sekali lagi kepastian itu punya presiden. Kita nggak bisa memastikan. Misalnya presiden memastikan akan memberikan, saya pastikan mereka akan menerima BLT. Kita nggak bisa memastikan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita bukan presiden, kita bukan Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba presiden berubah pikiran gimana? Nah, tiba-tiba berubah pikiran gimana? Jadi kepastian itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka dari sisi Tuhan itu adalah kepastian, di sisi kita adalah apa mudah-mudahan guys. Itu harus dipahami ya. Sama guys, kepastian itu bagi bos. Bos masih kita akan gaji tanggal sekian. Tapi kita nggak bisa memastikannya. Kenapa? Karena kita bukan yang memberikan gaji. Yang memberikan gaji itu bos, dia yang bisa memastikan itu. Nah, di atas bos ada Tuhan. Jadi meskipun bos bisa memastikan, Tuhan kata lain juga nggak bisa pasti. Makanya kepastian itu adalah milik yang tertinggi, bukan kita milik yang terendah ini guys. Makanya di sisi kita yang terendah ini kita bisa mengatakan mudah-mudahan, semoga. Tapi sisi tinggi akan bisa memastikan, apalagi yang paling tinggi bisa memastikan bahwa itu akan terjadi. Nah, dialah yang tanpa batas, tanpa keterbatasan bisa melaksanakan itu semua gitu kan. Preachers ini ya, yang mengatakan kalau kamu percaya kepada Yesus, Yesus yang menjanjikan paradise, maka kamu akan selamat. So I watched hours and hours and hours of this pastor, and of course I started to pray. I was very confused. I was taught that they worship many gods, that Christians worship many gods, and so I just put my head down in sajda and I just was constantly praying, God, please tell me who you are. Jadi Kristen ini diakui bahwa menyembah banyak Tuhan. Itu dari ada Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus gitu kan. Tapi dia tuh udah tahu begitu, logikanya mengetahui bahwa ini Kristen ini menyembah banyak Tuhan. Tapi dia masih tunduk, menundukkan kepalanya. Artinya dia kan berusaha untuk membuang logika nih guys. Di situ fatalnya situ. Harusnya ketika dia tahu ini Kristen menyembah banyak Tuhan, dia kata tadi ya, Christian Manikas, dia tahu gitu kan. Harusnya dia tuh logikanya dipakai. Jadi harusnya mendalami dulu, bukan malah tunduk gitu kan, beriman gitu atau pasrah gitu guys. Nggak bisa kita pasrah pada sesuatu yang nggak logika, nggak bisa. Sesuatu yang nggak logika tuh harus kita dalami dulu, bukan kita memasrahkannya. Dan menunggu Tuhan memberikan jawaban, nggak bisa. Ya, jawaban itu adalah sesuatu yang kita yakini yang logika, baru kita minta jawabannya. Tapi kalau nggak logika gimana? Masa tuh kita tuh cari sendiri logika itu ya, dalami dulu. Nanti ada sesuatu yang ibaratnya yang kita mentok ya, ibaratnya kita bukan mentok secara logika ya. Suatu yang memang kayak mukjizat itu kan kita kan tahu memang Tuhan bisa buat seperti itu, tapi kita tuh nggak paham ya, baru kita kasih tahu, baru kita minta pahami itu. Itu suatu hal yang bukan nggak logika, tapi yang logika. Tapi kalau tentang banyak Tuhan itu kan udah nggak logika, harusnya kan nggak bisa kita tuh membuang logika kita dan tunduk begitu saja gitu ya. Oke, jadi ini cukup panjang videonya ya, jadi kita skip dulu guys. Saya juga ada apa lagi ya, ada sibukan lain, jadi kita akan ini kayaknya bakal jadi part yang panjang deh, karena ini baru 15 gitu kan. Setelah videonya adalah 1 jam 23 menit. Ini kita akan sambung lagi mungkin part 3, mungkin sampai part 10 nggak penting ya, yang penting apa poinnya saya sampai. Jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.